Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Putri dengan NIM 2120207022, Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan melakukan praktik mengajar berdasarkan EPP yang sudah saya buat pada pertemuan kedua mengenai mekanisme pernapasan pada manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia dengan model pembelajaran Self-Organized Learning Environment atau SOLE. Model pembelajaran SOLE adalah metode pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk belajar sebagai kelompok dengan melakukan investigasi atau pencarian menggunakan internet. Kemudian peserta didik memaparkan temuan kolektif mereka di depan kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam paduka kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Nah, mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wah, semangat sekali ya anak-anak ibu. Berikan aku dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Kantarina Erika, hadir Bu. Zakira Moja, saya Bu. Rizky Rocky Kurniawan, Bu. Bu Aini, Rizka Nadia Utami, hadir Bu. Fezia Bila, hadir Bu. Lorenza Margarita, hadir Bu. Fitriani, hadir Bu. Andi Wibowo, hadir Bu. Dewi Sinta, hadir Bu. Ina Kamila, hadir Bu. Intan Nurjana, hadir Bu. Alda Praseri, hadir Bu. Dinita, hadir Bu. Muhammad Wildan, Anita Sari, hadir Bu. Putri Cahyani, Mai Setia, hadir Bu. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Apakah semuanya sudah siap belajar? Siap, Bu. Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita itu pernah membahas materi mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, apa saja sih organ-organ pernapasan itu? Yang pertama, Hidung, kedua, faring, tiga, faring, empat, trakea, lima, bronkus, enam, bronkiolus, tujuh, alveolus,
Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa mekanisme pernapasan ini menjelaskan tentang proses pernapasan yang terjadi seperti bagaimana cara tubuh menghirup udara atau disebut dengan inspirasi dan bagaimana cara tubuh menghembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengar bahwa ada sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Semuanya sudah tahu belum apa perbedaan antara pernapasan dada dan perut? Jadi, pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut menggunakan otot diafragma, yaitu antara rongga dada dan perut. Dengan demikian, pada pertemuan kita kali ini akan membahas materi mengenai mekanisme pernapasan pada manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu nanti akan memberikan pertanyaan yang perlu kalian ucapkan bersama kelompok menggunakan LKPD setelah Ibu menampilkan video pembelajaran. Jadi, video pembelajaran yang pertama itu mengenai mekanisme pernapasan pada manusia dan video pembelajaran yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan dengan kondusif. Baik, Bu. Baik, Bu. Hai, selamat datang di channel Belajar Ilmu. Salah satu ciri bangun tidur adalah bernapas. Pernapasan atau yang dikenal dengan respirasi dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses menghirup oksigen atau yang dikenal dengan inspirasi. Dan proses yang kedua adalah proses menghembuskan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida yang dikenal dengan proses ekspirasi. Dalam inspirasi dan ekspirasi melibatkan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Tapi sebelum kita mengetahui lebih detailnya pernapasan perut dan pernapasan dada, yuk sama-sama kita mulai dulu ya. Terjadinya fase inspirasi dalam pernapasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuknya sehingga mengangkat tulang dada dan rusuk. Maka dari itu akan terjadi pembesaran rongga dada, tekanan udara di paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan di luar tubuh terdapat tekanan udara yang lebih besar sehingga akan terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase inspirasi dalam pernapasan dada dapat terjadi apabila terdapat relaksasi antar tulang rusuknya sehingga kedudukan tulang dada dan rusuk dapat kembali seperti semula. Maka dari itu akan terjadi pengecilan rongga dada, tekanan udara di paru-paru meningkat dan berkurangnya volume dalam paru-paru tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendorongan karbon dioksida untuk dapat keluar dari tubuh melalui hidung. Fase pernapasan berikutnya adalah pernapasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernapasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot-otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Maka dari itu akan membuat penurunan rongga perut ke bawah, paru-paru mengembang, pengecilan tekanan udara di paru-paru, dan pembesaran rongga udara. Fase inspirasi dalam pernapasan perut terjadi apabila terdapat relaksasi antara otot-otot diafragma sehingga kedudukan letaknya kembali seperti semula. Maka dari itu akan membuat posisi rongga perut kembali seperti semula. Berkurangnya volume paru-paru, terjadi pembesaran tekanan udara di paru-paru, dan pengecilan rongga dada. Hal ini dapat mengakibatkan pendorongan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sekian informasi dari Belajar Ilmu. Nah, itu tadi video pembelajaran yang pertama mengenai
Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika sedang dan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu sekitar 1.500 ml. Pada saat kita berolahraga, berarti kita sedang melakukan aktivitas yang cukup berat, sehingga sistem pernapasan kita pun bekerja lebih keras. Aktivitas tubuh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Selain aktivitas tubuh, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pernapasan manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pastikan kalian subscribe channel ini dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisik. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Kita akan mulai membahas faktor fisik manusia yang pertama, yaitu umur. Umumnya frekuensi pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Faktor berikutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan, sehingga kebutuhan akan oksigen pun meningkat. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernapasan. Seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal itu terjadi karena ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi, sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Faktor fisik yang terakhir yang dapat mempengaruhi pernapasan manusia adalah aktivitas tubuh. Seseorang yang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi seperti atlet, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada karyawan yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaannya sambil duduk. Hal itu disebabkan energi yang diperlukan oleh seorang atlet lebih banyak jika dibandingkan oleh seseorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Nah, kalau tadi kita sudah membahas faktor fisik, sekarang ada faktor berikutnya yang mempengaruhi pernapasan manusia, yaitu faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Sebagai contoh, seorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Sekian informasi dari Belanda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like. Nah, itulah video pembelajaran. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberi kesempatan pada kalian sebelum mengerjakan LKPD. Jika ada yang ingin bertanya ataupun kurang jelas terkait video pembelajaran yang sudah ditampilkan, Ibu persilakan untuk bertanya. Ibu, ya silakan Nuraini. Apa contoh dari pernapasan perut dan kapan sudah melakukannya ya, Bu? Pertanyaan bagus ya. Bagaimana sebelum Ibu menjawab, apakah ada anak-anak yang bisa menjawabnya? Baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini. Contoh dari pernapasan
Jadi contoh dari pernapasan perut ini saat kita tidur. Mengapa demikian? Karena pada saat tidur punggung kita itu kan tertekan, sehingga otot angkat tulang rusuk tidak dapat berkontraksi dan tidak dapat melakukan pernapasan dada. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Fitri. Apakah berat badan itu dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan? Pertanyaan bagus juga. Bagaimana? Apakah anak-anak ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Fitri? Tidak tahu. Pertanyaannya tadi, apakah berat badan dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan? Ya, benar sekali. Jadi seseorang dengan kelebihan berat badan ibu biasanya akan terlihat pola napasnya itu cepat dan dangkal karena distribusi lemak di bagian perut juga berpengaruh lebih banyak terhadap frekuensi napas dibandingkan indeks massa tubuhnya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya ibu akan membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Untuk kelompoknya itu kita mulai berhitung dari Wildan. Silakan 1 sampai 4. 2. 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2. Baik, sudah semua ya. Silakan bergabung dan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai nomor yang disebutkan tadi. Jadi satu ini Kita siapkan ya. Di sini kelompok 1, dari sini saja Bu 1. ini saja Bu 1. Ibu 1 dari Ibu 1. Ya, di situ 1, 2, 2, 3. 3, 4. Kau berapa ya kan? Gimana sih?
Jika ada yang susah, silakan ditanyakan. Nah, Ibu akan memilih kelompok yang presentasi pada bagian 1 dan 2 itu kelompok 3, dan pada bagian 4 dan 5 itu kelompok 2. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Baik, untuk yang pertama kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusi kalian pada bagian 1 dan 2. Baik, Bu. Silakan maju. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada bagian 1 dan bagian 2, yang mana saya Alda Prasarendra ini dan rekan saya Baiklah, untuk jawaban yang pertama itu dibacakan oleh Iman. Jadi di sini yang pertama ada pengertian dari inspirasi. Jadi di sini menurut kelompok kami inspirasi itu adalah proses memasukkan dan juga menghirup udara berupa oksigen. Sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan atau menghembuskan udara berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, mekanisme pernapasan. Pernapasan dada itu dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasinya itu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara masuk ke paru-paru. Baiklah, saya akan melanjutkannya pada mekanisme pernapasan. Pada jenis pernapasan dada itu pada proses ekspirasinya otot antar tulang rusuk itu merelaksasi, tulang rusuk turun atau tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, dan udara keluar dari paru-paru.
kami ucapkan sesi. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 3. Jika anak-anak ada yang kurang jelas atau ingin bertanya serta menambahkan jawaban, dipersilakan. Saya Bu, Ya, silakan dia. bertanya. Jadi kan tadi kan inspirasi dan inspirasi. Nah, apa yang mempengaruhi mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia? Lalu zat apakah yang dikeluarkan saat proses ekspirasi? Pertanyaannya sangat bagus. Sudah dicatat? Ya sudah Bu. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Rizka Nadia. Ibu beri waktu selama 3 menit. Baik Bu. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Rizka Nadia? Baik Bu. Silakan menjawab. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yang mana pertanyaannya itu apa yang mempengaruhi mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia dan zat apakah yang dikeluarkan saat proses ekspirasi. Nah, jadi mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada manusia itu melibatkan perubahan keadaan otot-otot yang rusak, diafragma dan volume paru-paru. Nah, selanjutnya dalam sistem ekskresi, paru-paru itu mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida dan air melalui proses pernapasan. Itulah jawaban yang bisa kami jawab. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Selanjutnya, Ibu pilih kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada bagian 4 dan 5. Silakan maju. Ibu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari SKPD. Sebelum itu kami perkenalkan anggota saya sendiri, Rizky Kurniawan, dan saya. Saya dulu, saya Intan Nurjana. Saya Rizka Nadia Utami. Nah, kali ini ya langsung saja kami akan menjawab pada bagian 3. Teori 1, pernapasan dada terjadi karena kontraksi otot diafragma itu adalah salah. Yang kedua itu proses menghembuskan napas disebut dengan ekspirasi, benar. Dan yang ketiga, ekspirasi pada pernapasan dada terjadi bila otot tulang antar rusuk berkontraksi, itu salah. Yang keempat, pada saat inspirasi yang menyebabkan udara masuk karena tekanan udara dalam paru-paru tinggi, itu salah. Yang kelima, otot tulang antar rusuk mengantar pernapasan perut, itu salah juga. Dan yang ke-6 dan ke-10 akan dilanjutkan ke nomor 1. Baiklah, saya akan melanjutkan dari nomor soal 6 sampai 10, yaitu dengan soal jika otot diafragma berelaksasi maka lubang dada mengecil sehingga tekanan dalam paru-paru tinggi maka udara masuk ke paru-paru. Pernyataan tersebut adalah salah. Yang nomor 7, bila otot diafragma berelaksasi maka kedudukan diafragma akan melengkung. Pernyataannya benar. Dan yang ke-8, inspirasi pada pernapasan dada terjadi bila otot-otot tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang dada terangkat sehingga rongga dada membesar, tekanan udara mengecil dan udara masuk dalam paru-paru, itu benar. Yang ke-9, pernapasan perut terjadi karena kontraksi otot-otot tulang rusuk, itu salah. Dan yang ke-10, udara masuk dari paru-paru bila tulang dada kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil yang mengakibatkan tekanan dalam paru-paru tinggi, itu benar. Baiklah, mungkin bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya.
bagian ekspirasi eksternal keseluruhan rangkaiannya terlibat dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dan juga sel tubuh. Dan untuk respirasi internal atau bisa dikenal juga sebagai respirasi seluler itu adalah proses metabolisme intrasel yang berlangsung dalam mitokondria dan menggunakan oksigen serta menghasilkan karbon dioksida selama penyerapan energi dari molekul nutrien. Untuk yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Yang pertama ada jenis kelamin. Laki-laki biasanya memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki. Yang kedua, usia. Pada bayi, frekuensi pernapasannya lebih cepat dibandingkan orang dewasa karena organ-organ pernapasannya belum sempurna, namun kebutuhan oksigennya cukup tinggi. Baik, selanjutnya yaitu adalah posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang. Lalu yang terakhir ada aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok oksigen untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari proses metabolisme tubuh. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 3. Jika anak-anak ada yang kurang jelas dan ingin bertanya ataupun menambah jawaban, dipersilakan. Nah ya Bu, silakan Anita. Bu, saya ingin menambahkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan, yaitu penyakit. Contohnya penyakit itu seperti cedera kepala, penyambatan saluran pernapasan, stroke dapat menurunkan frekuensi pernapasan. Sedangkan penyakit seperti demam, dehidrasi, serangan panik, radang paru-paru, kelainan jantung, infeksi saluran pernapasan, dan keracunan karbon dioksida dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Benar ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan itu banyak sekali. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan, Indita. Saya ingin menambahkan tentang kadar oksigen. Contohnya saat berada di dataran tinggi, maka tubuh akan mempercepat frekuensi pernapasannya untuk mengimbangi kebutuhan oksigen. Ya benar ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan, dan kepada teman kalian yang menambahkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Silakan ditutup. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk semua LKPD-nya silakan dikumpulkan di meja itu. Baik, sudah semua ya, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak sudah paham semua ya terhadap materi yang dibahas pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan
antara rongga dada dan perut. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, posisi tubuh, aktivitas, kadar oksigen, dan sebagainya. Selanjutnya, ibu akan memberikan informasi kepada anak-anak bahwasannya pada pertemuan berikutnya, silakan anak-anak pelajari mengenai gangguan sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Untuk sumbernya kalian bisa baca di buku cetak ataupun melalui internet. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Marilah kita mulai. Itu saja pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik.